Halo semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang film Moluska, khususnya pada kelas Gestratopoda dan kelas Cephalopoda. Nah, sebelumnya yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 2. Pertama, perkenalkan nama saya Zawa Auraditya dengan NIM 10 12 24 070. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ildanis Mosito dengan NIM 10 12 24 043. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nela Farah Kamalia dengan NIM 101224118. Saya Fatih Kisah Sabila dengan NIM 101224127. Perkenalkan, nama saya Fakhri Zakia Bian Fahad dengan NIM 10 12 24 130. Halo semuanya, jadi di sini aku akan ngejelasin tentang kelas gastropoda. Yang dimana gastropoda itu merupakan hewan bertubuh lunak, kayak bekicot, siput, keong. Mereka juga biasa disebut sebagai kaki perut karena mereka memiliki otot di bagian bawah tubuhnya. Biasanya mereka memiliki cangkang berbentuk spiral untuk melindungi diri, lalu kepala dengan tentakel, serta mata. Ciri khasnya ada proses torsio yang dimana mereka tubuhnya akan berputar saat tumbuh. Gastropoda bisa hidup di air laut, air tawar, dan darat lembab. Lalu gastropoda ini juga memiliki peran penting sebagai pengurai dan pemakan tumbuhan. Anatomi pada gastropoda, yang pertama itu ada kepala dengan tentakel serta mata, kaki berotot untuk bergerak, serta mantel. Di dalam tubuhnya itu ada organ pencernaan, saraf, serta alat reproduksi. Lalu mereka juga memiliki radula, yang dimana radula ini merupakan gigi kecil untuk mengikis makanan. Morfologi pada gastropoda yang dimana ujungnya itu memiliki apex, whorl atau lingkaran spiral, apertur yang itu digunakan sebagai tempat keluar masuknya tubuh mereka, dan siphonal kanal di bagian bawah. Habitatnya bisa di air laut, air tawar, dan darat lembab. Untuk cara hidupnya, gastropoda itu bergerak lambat dengan memiliki lendir di bagian tubuhnya. Dia bernapas dengan insang kalau di air laut dan paru-paru di darat. Kebanyakan dari gastropoda itu sebagai pemakan tumbuhan, lalu saat ada bahaya, mereka akan langsung masuk ke dalam cangkangnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelas-kelas yang ada di gastropoda. Nah, yang pertama itu adalah kelas Prosobranchia. Nah, si gastropoda laut primitif dengan torsian sempurna, insang dan anus jantung berpindah ke depan. Morfologinya, dia itu memiliki cangkang spiral keras dengan operculum, kepala bertentakel dan bermata. Anatominya, dia bernapas dengan 1-2 insang di rongga mantel, sistem sirkulasi terbuka, mulut beradula dan berkelamin terpisah. Untuk lingkungan hidup dan cara hidup, hidup di laut dangkal hingga dalam. Dia itu herbivora atau karnivora dan menempel di batu atau menggali. Contohnya itu kayak patella, buccinum, dan nitona. Nah, selanjutnya adalah kelas Opistobranchia. Nah, definisinya itu, dia itu adalah gastropoda laut dengan detorsion parsial, insang, dan anus yang bergeser ke belakang. Untuk morfologinya, dia itu memiliki cangkang yang berkurang atau hilang, tubuh lunak dan berwarna cerah tanpa operculum. Untuk anatominya, sistem saraf lebih kompleks, bernapas dengan insang atau cerata, dan lingkungan dan cara hidupnya, dia tuh hidup di laut dangkal, tropis, herbivora, atau karnivora. Nah, beberapa itu juga ada yang menyimpan racun dari mangsa. Contoh adalah Aplysia dan Doris. Oke, yang terakhir adalah kelas Pulmonata. Nah, si kelas Pulmonata ini dia itu adalah gastropoda darat dan air tawar yang bernapas udara melalui paru-paru di rongga mantelnya. Untuk morfologinya, dia itu memiliki cangkang yang tipis atau bahkan tidak ada, kepala dengan 2 pasang tentakel, dan mata di ujung tentakel atas. Untuk anatominya, tidak memiliki insang, hermafrodit, terus untuk sistem sarafnya dia itu menyatu. Dan lingkungan dan cara hidup di tempat lembab, rawa atau air tawar, herbivora dan pengurai vegetasi, contohnya helik, limnaea, dan pisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan fun fact kelas gastropoda. Yang pertama adalah cangkang mereka spiral karena torsi tubuh. Berdasarkan Clarkson 1998 dan Benton and Harper 2009, gastropoda mengalami proses torsion saat perkembangan larva, yaitu pemutaran tubuh hingga 180 derajat. Akibatnya, kepala dan anus berpindah posisi ke arah yang sama, sebuah adaptasi unik yang tidak dimiliki oleh hewan invertebrata lain. Yang kedua, jejak fosilnya termasuk yang paling banyak di batuan sedimen laut. Menurut Jones 2011, gastropoda meninggalkan catatan fosil yang sangat melimpah dari era Kambrium hingga kini, karena cangkangnya yang keras dari kalsium karbonat mudah terawetkan. Mereka membantu ahli paleontologi menentukan umur lapisan relatif batuan.
Yang ketiga, beberapa gastropoda purba adalah karnivora pembor batu. Bromley 1996 menjelaskan bahwa ada gastropoda bor, misalnya Naticidae yang meninggalkan trace fosil berupa lubang bundar halus di cangkang mangsanya. Lubang itu terbentuk karena mereka melarutkan kalsium karbonat dengan asam dan lidah radula tajamnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan paleoekologi kelas Cephalopoda. Cephalopoda merupakan moluska laut yang hidup dari perairan neritik hingga batial, bersifat nektonik, berenang bebas, dan predator aktif. Mereka memangsa ikan kecil, krustasea, dan organisme laut lain, berperan penting di tingkat trofik atas ekosistem purba. Struktur cangkang bersepta memungkinkan pengaturan daya apung, sehingga mereka dapat bergerak cepat dan beradaptasi pada berbagai kedalaman laut. Fosil seperti Ammonoidea, Belemnitida, dan Nautiloidea banyak ditemukan pada batuan karbonat laut, menandakan lingkungan pengendapan laut terbuka hingga laut dalam. Secara waktu geologi, Cephalopoda telah hidup sejak Kambrium awal, 540 juta tahun lalu, dan masih bertahan hingga Holosen, masa kini. Pada awalnya, mereka muncul sebagai Nautiloidea sederhana, kemudian berkembang menjadi Ammonoidea dan Belemnitida yang mendominasi laut Mesozoikum. Setelah kepunahan massal di akhir Kapur, bentuk modern seperti cumi-cumi, gurita, dan Nautilus berevolusi, menandai perubahan dari predator bercangkang lambat menjadi predator cepat dan cerdas di laut modern. Baiklah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang kelas Cephalopoda. Jadi, kelas Cephalopoda ini merupakan sekelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dari filum moluska ini. Nah, mereka ini memiliki kaki yang langsung terhubung dengan kepala mereka. Contohnya itu seperti gurita, sotong, dan cumi-cumi. Nah, mereka ini memiliki ciri-ciri khusus seperti penglihatan mereka yang sangat tajam. Mereka bisa juga berkamuflase, dan mereka memiliki paruh yang keras, dan juga mereka memiliki tinta sebagai alat pertahanan diri. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin morfologi dari kelas Cephalopoda. Yang pertama, mereka memiliki lengan atau tangan sebanyak 8 buah, fungsinya itu sebagai alat penghisap dan memegang mangsa. Selanjutnya, mereka ada tentakel sebanyak 2 buah. Nah, fungsinya itu untuk menangkap mangsa dari jarak yang jauh. Terus mereka memiliki mata yang tajam dan juga besar. Nah, maka dari itu kenapa penglihatan mereka itu sangat tajam. Terus mereka ada corong atau sifon. Nah, ini tuh sebagai untuk mengeluarkan air untuk alat bantu gerak dan juga sebagai jalur keluarnya tinta ketika mereka merasa terancam dan untuk perlindungan diri. Nah, lalu mereka juga memiliki fin atau sirip. Nah, fungsinya itu menjaga keseimbangan mereka. Nah, terus yang terakhir mereka memiliki mantel untuk melindungi organ dalam. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang anatomi dari kelas Cephalopoda. Nah, uniknya mereka itu memiliki 3 jantung. Nah, dan untuk sistem pernafasannya mereka menggunakan insang dan juga mereka memiliki sistem saraf yang maju. Nah, mereka juga memiliki kantong tinta untuk sebagai alat pertahanan diri. Untuk lingkungan hidupnya, kelas Cephalopoda ini hidup di perairan laut dangkal hingga laut dalam. Nah, untuk cara hidupnya, mereka ini termasuk hewan yang karnivora. Dan juga mereka menggunakan jet propulsion sebagai alat bantu geraknya. Baiklah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang subkelas yaitu Nautiloidea. Nah, ini merupakan subkelas dari Cephalopoda yang merupakan hewan yang memiliki cangkang yang berbilik. Nah, dahulu untuk subkelas ini itu jenisnya itu banyak banget. Tapi untuk saat ini tinggal hanya beberapa. Jadi dia memiliki julukan sebagai fosil hidup. Nah, untuk ciri khasnya dia itu memiliki cangkang yang berongga yang langsung terhubung dengan sip Hankel dan juga dia memiliki tentakel tanpa alat hisap atau sakar. Nah, untuk subkelas Nautiloidea ini dia itu hidup di perairan laut dalam yang memiliki bebatuan. Nah, untuk cara hidupnya dia ini menggunakan jet propulsion atau semburan air untuk bergerak. Dan juga mereka menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Dan hewan ini merupakan hewan nokturnal, jadi dia dapat hidup pada perairan yang memiliki tekanan tinggi dan minim cahaya dan juga sangat aktif di malam hari. Nah, untuk morfologi dan anatominya, mereka memiliki cangkang yang bentuknya spiral dan juga mereka memiliki mantel untuk melindungi dan membentuk cangkang dan juga melindungi organ-organ di dalamnya. Nah, untuk pernapasannya mereka melalui insang dan juga mereka memiliki mulut untuk memasukkan makanan, tentakel untuk menangkap mangsa dan juga mereka memiliki corong sebagai alat pengeluaran air untuk alat bantu gerak mereka dan juga sebagai alat bantu pernafasan. Dan mereka juga memiliki sistem pencernaan yang sudah dijelaskan pada PowerPoint dan juga mereka juga memiliki alat kelamin yang dimana organ reproduksi ini menghasilkan sel kelamin dan untuk jantan dan betina itu berbeda. Selanjutnya kita masuk ke subkelas dari kelas Cephalopoda yaitu subkelas Ammonoidea dan juga subkelas Coelurosauridea.
Yang pertama kita akan membahas subkelas Ammonoidea. Ammonoidea adalah hewan laut purba kelas Cephalopoda, dan mereka adalah hewan laut yang memiliki cangkang spiral dan bersekat dengan saluran kecil yang biasa disebut dengan spurcle, dan juga dia memiliki garis sambung rumit yang biasa disebut dengan sutura. Ammonoidea hidup bebas di laut dengan cara yaitu mengatur daya apung gas dalam cangkangnya, dan dia juga sebagai pemangsa aktif, dan dia itu berevolusi dengan cepat sehingga fosilnya dimanfaatkan untuk fosil indeks mengukur suatu batuan. Selanjutnya kita masuk ke morfologi dari Ammonoidea. Morfologinya ini sendiri dia memiliki cangkang eksternal dan juga dia memiliki cangkang yang terbagi menjadi ruang-ruang kecil. Lalu di setiap sekat menempel pada dinding cangkang. Lalu dia mempunyai sipunkel atau saluran penghubung antar ruang, dan juga dia memiliki struktur cangkang tipis. Yang terakhir dia juga mempunyai body chamber yang menjadi tempat tubuh hewan bergerak. Selanjutnya kita ke pembahasan subkelas Coelioidea. Coelioidea itu adalah kelompok hewan modern seperti cumi-cumi, gurita, dan soto. Mereka tidak memiliki cangkang, namun dia hanya sisa-sisa di dalam tubuhnya, dan dia juga memiliki 8-10 tentakel penghisap. Coelioidea ini memiliki mata yang tajam, otak yang berkembang, dan juga bergerak cepat dengan jet propulsion, dan dia juga hidup di kedalaman laut mana saja. Coelioidea ini juga dia sebagai pemangsa yang tangguh, di mana dapat berkamuflase dengan cara mengganti warna atau mengubah pola dari kulitnya. Selanjutnya kita masuk ke morfologi dan anatomi dari Coelioidea. Yang pertama, dia memiliki sebagian cangkang internal, dan dia juga bertubuh fleksibel, dan tubuhnya terdiri dari kepala, mandang, dan juga lengan atau tentakel. Dia memiliki 8-10 tentakel penghisap atau suckers untuk menangkap mangsa. Lalu juga dia memiliki mata yang besar, struktur optik yang kompleks, mirip seperti mata vertebrata. Yang terakhir kita masuk ke fun fact dari Cephalopoda. Nah, fun fact Cephalopoda sendiri ini adalah Cephalopoda hewan yang tidak bertulang belakang, dan dia tuh hewan yang paling cerdas, mampu mengubah warna dan tekstur kulit untuk berkamuflase, memiliki penglihatan yang tajam, dan dapat belajar dengan memecahkan masalah. Evolusinya dari Ammonoidea dan juga Coelioidea tanpa cangkang menunjukkan peralihan dari hewan lambat terlindung menjadi predator cepat dan juga adaptif di laut yang modern. Nah sobat, jadi ini merupakan penjelasan dari film Mollusca khususnya pada kelas Gysaetopoda dan Cephalopoda, dari fakta-fakta unik yang kita jelaskan dan juga subkelas yang dimiliki oleh kelas Gysaetopoda dan Cephalopoda. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran tambahan dan mendapatkan informasi untuk kita semua. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.